Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Asri Borupurba dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan melakukan observasi atau PPL 1, yang mana saya melakukan observasi ini di sekolah daerah dekat rumah saya di SDN 105385 Kotasan. Untuk itu, mari kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfira Asri Borupurba dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kedatangan saya kemari, saya ingin melakukan praktek lapangan atau biasa kami sebut itu PPL 1 untuk melakukan observasi pada sarana dan prasarana di sekolah kita ini. Apakah saya diterima atau diperbolehkan untuk melakukan observasi di sekolah ini? Saya boleh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Alfira Asri Borupurba. Nah, di sini saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan observasi fisik di SD kita ini Bu. Nah, saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewawancarai Ibu selaku wakil kepala sekolah dan juga guru kelas. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarain? Bersedia. Baik Bu, di sini saya melakukan wawancara itu mengenai 4 pembahasan. Yang pertama itu mengenai desain pembelajaran. Nah, seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran tentunya dia melakukan perencanaan atau desain dalam pembelajaran. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perencanaan atau desain pembelajaran tersebut? Sebagai seorang guru, ada beberapa yang harus disiapkan sebelum kita mengajar di kelas. Di awal kita masuk semester, baik semester genap ataupun semester ganjil, yang harus dipersiapkan pertama program tahunan, baru ada promes, program semester. Itu dibuat di awal, ada silabus. Terus kalau dia setiap masuk, seorang guru itu wajib mempunyai RPP. Jadi RPP itu dibuat tidak setahun sekali, tapi setiap mau masuk pelajaran, setiap hari membuat RPP. Berarti RPP-nya itu satu lembar sesuai dengan keputusan menteri ya Bu? Kalau RPP yang Merdeka Bebas Belajar itu memang hanya satu lembar, karena di zaman COVID ini kita pakai sistem RPP Merdeka Bebas Belajar itu. Baik, kita lanjut ke pelaksanaan standar pelaksanaan pembelajarannya Bu. Untuk alokasi waktu itu sendiri, untuk setingkat SD berapa menit ya Bu setiap 1 jam pembelajaran? 1 jam pembelajaran 35 menit. Berarti 35 menit. Dan rombongan belajar Bu, tadi saya sudah melakukan penelitian atau melihat-lihat di lingkungan sekolah ini, saya hitung ruang kelasnya melebihi kapasitasnya Bu ya. Ini minimumnya kan 6. Nah, di sekolah ini ada rombongan belajarnya itu ada berapa kelas Bu? Kebetulan di SD tempat saya mengajar ini ada 9 rombel, karena kebetulan masyarakat di sini banyak. Jadi rombelnya itu tidak satu kelas, ada yang 2 kelas. Jumlah maksimum setiap kelasnya itu apakah 28 jumlah peserta didik atau ada yang lebih ya? Seharusnya memang 28, tapi ada juga yang lebih sampai 32. Karena kan di zaman sekarang ini tidak boleh diwajib belajar ini kan masyarakat usia sekolah wajib sekolah. Jadi kami sekolah negeri ini wajib menampung. Jadi ada yang tapi lebihnya pun enggak terlalu banyak, masih memenuhi standar pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu Bu, dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Bagaimana Ibu memulai atau melaksanakan pelaksanaan pembelajaran itu? Sesuai RPP, ya langkah pertama pasti pendahuluan atau kita persepsi ya, mengulang pelajaran yang lewat atau mengingatkan murid mengkaitkan dengan materi yang baru. Baru terus masuklah materi inti, baru terakhir kita ambil biasanya penilaian tugas. Cuman dalam K13 ini kan penilaian itu kan di akhir. Jadi kita ini masih dalam hal tanya jawab aja dulu, belum tertulis.
Kalau mengenai evaluasi itu Bu, bagaimana pelaksanaan evaluasi? Apakah setiap selesainya pembelajaran atau setiap bulan atau setiap semester? Nah, itulah tadi. Evaluasi itu kalau dalam K13 ada namanya nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian itu dilaksanakan setiap minggu keempat. Karena kan dia subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema dia keempat, itulah di situ nilai ulangan harian. Berarti evaluasinya setiap minggu keempat. 4 ulangan harian. Baik, saya lanjutkan mengenai standar penilaian. Nah, standar penilaian atau prinsip standar penilaian yang Ibu lakukan atau yang Ibu ambil itu bagaimana ya Bu? Sesuai kalau memang ada murid yang dibawa KKM sekolah, kami mengadakan remedi. Tetapi kalau nilai murid itu semua di atas KKM, berarti pendidikan ataupun pengajaran yang kami lakukan dianggap berhasil. Jadi kalau dia tidak mencakup KKM, kami wajib selaku guru meremedi siswa yang nilai di bawah KKM. Itulah prinsip belajarnya. Nah, KKM itu sendiri bagaimana menentukannya? Kalau KKM itu yang menentukan guru kelas. Kalau di SD ya guru kelas. Kalau guru bidang studi ya bidang studi juga. Contohnya agama, penjas, sama bahasa Inggris mulok itu yang menentukan guru bidang studi. Tapi kalau pelajaran guru kelas tetap guru kelas. Itu KKM kelas. Tapi kalau KKM sekolah itu diambil dari KKM kelas yang paling rendah untuk menentukan KKM sekolah di raport. Jadi KKM sekolah itu diambil dari guru KKM kelas yang terendah. Kalau teknik penilaiannya bagaimana Bu? Teknik penilaian untuk di sekolah Ibu? Yang biasanya kami lakukan ada dua, ada lisan ataupun tertulis. Kalau lisan itu maksudnya kita lihat, kalau mengajar waktu kita tinggal sedikit kita langsung bertanya pakai tanya aja langsung, ini paham, ini apa. Tapi kalau memang waktu kita masih luas bisa kita tertulis. Pertanyaan itu bisa tertulis kepada siswa. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, mengenai pengawasan proses pembelajaran. Nah, bagaimana pengawasan proses pembelajaran yang terjadi atau seringkali kerap kali dilakukan di sekolah Ibu mengajar? Kalau proses pengawasannya biasanya ya kalau waktu ujian ini, kalau waktu ujian atau pada saat proses pembelajaran itu juga? Kalau dalam proses pembelajaran ya pengawasan itu tetap di guru yang bersangkutan lah, yang sekaligus mengajar, memberi materi, dan juga mengawas sewaktu kegiatan akhir. Kalau ujian juga tetap guru kelas, karena di SD ini kan guru kelas merangkap semua bidang studi kecuali bidang studi. Jadi kalau dalam pengawasan tetap guru kelas kalau ujian itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang telah bersedia saya wawancarai untuk tugas kuliah saya atau praktek PPL 1. Nah, semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda nafasim bi'adadi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli sholatan
lengan. Coba perhatikan nak, coba perhatikan. Semua perhatikan. Ya, 30 desimeter kubik per detik. Dimas perhatikan ke sini. Per detik sama dengan berapa sentimeter kubik per detik? Ya. Jadi ini detiknya sama-sama detik, tapi yang berbeda di sini desimeter kubik mau diubah ke sentimeter kubik. Jadi dia desimeter kubik sentimeter kubik turun berapa tangga? 1 kan? Kalau turun diapain? Dikali berapa? 1000. Jadi menjawabnya seperti ini ya. Jadi 30 dikali 1000 ya. Jadi 30.000. Inilah jawabannya. 300 tambah 500, 800. 800 tadi yang harga 800 apa? Lihat. Gambar apa? Berarti yang atas ini pasangannya sama jagung. ليك أنا ملكي ليك تعالى قرب ضمني محتاجة ليك ليك وروحي فيك يا حب عمر أنا عمري كله هعيش ليك PPL Bu PPL بعشقها